selamat sore semuanya. Perkenalkan, Vita Sari yang akan bersama dengan kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Untuk saat ini, perkembangan dunia ini sangat cepat ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang IT. Di bidang IT sendiri saat ini sedang ada teknologi baru yang sedang dibicarakan oleh orang-orang, yaitu 5G. Nah, untuk membahas lebih dari terkait 5G itu, apa saja manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari teknologi tersebut, kita bisa ngobrol ini bareng 5 orang narasumber yang udah gabung bersama kita dari generasi milenial. Ada Bang Denny, ada Bang Dery, Bang Danang, Bang Kodri, dan Bang Azizul. Untuk kakak-kakaknya nih, silahkan memperkenalkan diri dulu, nama, asal, status saat ini, dan juga instansi kerja. Silahkan. Dimulai dari siapa ya? Bang Azizul dulu kali ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zulsafa. Saya berasal dari kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju. Jabatan saya operator komunikasi. Mungkin itu aja. Oke, sekarang ke Bang Denny. Dani. Siap, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Ramadan, asal dari Jakarta Barat. Status saat ini single, instansi kerja dari Direktorat Kesiapsiagaan Basarnas Pusat. Terima kasih. Oke, sekarang Bang Dery. Baik, terima kasih Lani. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Dewi Gantara Pradana, unit kerja dari Biro Hukum dan Kepegawaian, Jabatan Penata SDM Aparatur. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bang Kodri. Baik, terima kasih Mbak Di. Perkenalan, nama saya Kodri Asmi Jabatan Operator Komunikasi, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Terima kasih Mbak Rani. Oke, dari Nias ya. Sekarang Bang Danang. Oke Mbak, izin memperkenalkan diri. Nama Danang Ari Prabowo, dari penempatan ya Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, jabatan perawat terampil. Terima kasih Mbak. Ya, sekian. Oke, sekarang untuk yang pertama ya, aku mau tanya dulu nih sama Kak Dani nih, apa sih 5G itu? Baik, terima kasih Mbak Rani. Menurut saya ya, dan sepengetahuan saya, G pada 5G adalah generation atau generasi. 5G merupakan generasi kelima dari jaringan seluler. Sebelum ini kalau nggak salah ada 4G, 3G, 2G, dan 1G. Jadi setiap pembaruan G berarti ada standar nasional baru nih, Mbak Rani. Dan saat pembaruan tersebut berlaku di pasar global, generasi sebelumnya perlahan-lahan menjadi usang, seperti 3G yang udah mulai tidak pakai lagi. Karenanya kamu tidak akan pernah mendengar lagi 1G ya, dan mungkin 2G juga udah nggak dengar lah kita, udah lama banget itu zamannya. Meskipun jaringan generasi kedua ini masih digunakan operator di tanah air, gitu menurut saya Mbak Rani. Oke, jadi G di sini itu artinya generasi ya. Oke, saat ini kita sedang memasuki generasi ke tahap kelima ya. Selanjutnya nih ke Bang Dery nih. Perbedaan antara 4G sama 5G itu apa ya? Halo. Baik, terima kasih Lani. Ada beberapa perbedaannya mulai dari kecepatan. Kalau 4G itu tercatat kecepatan maksimal berada di 100 Mbps. Walaupun pada kenyataannya rata-rata kecepatan di kisaran 35 Mbps. Terpaut jauh dari 5G yang mampu mencapai kecepatan hingga 10 Gbps atau 10 GB dengan rata-rata pemakaian umum hingga 3 Gbps. Selanjutnya, latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan dalam transmisi data ke perangkat. Semakin rendah waktu yang dibutuhkan, maka semakin rendah pula delay saat mengakses internet. Jaringan 4G memiliki latensi sekitar 50 milisecond, sedangkan pada jaringan 5G bisa mengurangi latensi hingga 1 milisecond.
Oke, ternyata cukup banyak ya perbedaan antara 4G dan 5G. Tapi yang perlu kita tahu nih, dan perlu masyarakat tahu nih, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan teknologi 5G ini? Sedangkan masyarakat sendiri nih banyak yang belum mengenal nih teknologi ini. Jadi ini apa yang ditawarkan oleh teknologi ini tuh saya ingin dengar jawabannya dari Mas Danang nih. Silahkan Mas Danang. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Saya akan menjawab ya. Jumlah konsumen makin lama makin banyak. Untuk itu harus ada terobosan teknologi baru. Untuk menjawab kebutuhan mereka, maka hadirlah 5G ini ya. Untuk menjawab itu semua sebenarnya apa sih manfaatnya? Peningkatan teknologi 5G sesuai dengan fundamental dalam peningkatan konektivitas, yaitu cover area ya, area cakup, spektrum, dan capacity. Salah satu hal yang paling menentukan dalam kualitas jaringan adalah area cakupan. Semakin jauh area cakupannya, akan semakin bagus. Analoginya seperti air, di mana area yang semakin jauh dari pusat gelombang, maka akan semakin lemah. Lalu untuk spektrum ya, hal ini tidak mudah ditambahkan. Untuk mengatasi hal ini, maka hadirlah teknologi 5G ini yang bisa mengisi frekuensi yang kosong. Frekuensi ini masih belum digunakan untuk jalur komunikasi, sehingga bisa digunakan jalur baru. Lalu yang terakhir, capacity. Analoginya seperti pipa air, jika diluncurkan dengan satu keran saja, maka akan kencang jalannya. Tapi kalau lebih dari satu keran, akan berbagi kecepatannya. Dan 5G mampu menjawab tantangan tersebut dengan membuat kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Terima kasih, Mbak. Oke. Berarti kita sudah ngelewatin nih ya teknologi konektivitas dari 1G sampai ke 5G, terus sekarang udah mau ke 4G ya, sekarang udah masuk ke 5G. Selanjutnya ke Bang Azizul ya. Apa sih manfaat dari 5G ini? Baik, Mbak Rani, terima kasih atas kesempatannya. Teknologi 5G dapat digunakan dalam bidang industri, misalnya otomasi mesin-mesin pabrik, atau misalnya lampu penerangan jalan. Dengan adanya Internet of Things atau IoT yang menggunakan jaringan 5G yang rendah latensi, yang seperti dijelaskan tadi sama Bang Dery, ini kita bisa mengetahui lampu jalan mana yang mati dan harus dilakukan penggantian, gitu Mbak Tan. Contoh sederhana lainnya adalah untuk mengecek meteran listrik dengan teknologi 5G dapat dilakukan secara otomatis. Jadi kita nggak usah pergi cek manual ke rumah-rumah pelanggan begitu. Selain itu, teknologi 5G juga dapat digunakan untuk mengembangkan mobil tanpa kemudi alias mobil otomatis seperti Tesla, karena 5G ini rendah latensi dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil dari teknologi. Itu Mbak Rani. Oke, baik. Makasih ya penjelasannya Kak Azizul. Untuk selanjutnya nih, aku mau tanya sama Kak Dani nih. Di balik berbagai manfaat teknologi 5G, apa ada kelemahan atau kerugiannya? Karena setiap hal itu kan dari sisinya kan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya nih. Sekarang kita lihat ya, sisi negatifnya dari 5G itu apakah ada? Silahkan, Kak Dani. Ya, terima kasih Mbak Rani sudah diberi kesempatan lagi. Pertanyaan yang bagus, Mbak. Untuk dampak dari penggunaan 5G ini ya belum dapat dipastikan secara pasti karena para peneliti itu juga masih banyak yang saling bersilang pendapat terkait efek negatif dari teknologi 5G ini ya Pak, Mbak. Tapi dari data yang saya sudah himpun dari doktersehat.com adalah meningkatkan risiko kanker karena efek radiasi yang dipancarkan oleh transmitter 5G bermuatan 24 sampai 90 GHz. Jadi menurut
WHO, radiasi dengan kekuatan ini merupakan salah satu penyebab kanker frekuensi. Tersebut juga mendekati frekuensi senjata militer Amerika Serikat yang berkekuatan 95 GHz. Senjata militer seperti itu dapat membuat kulit manusia panas bahkan dari jarak yang jauh, lalu beresiko mengganggu metabolisme tubuh. Masalah radiasi yang mengganggu kesehatan sebenarnya bukan masalah baru, hanya saja pancaran RF yang kuat dari radiasi 5G menyebabkan efek yang lebih banyak. Salah satunya mengganggu metabolisme tubuh. Nah, bahaya radiasi sinyal 5G ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, mempercepat penuaan dini, gangguan metabolisme, kerusakan otak dan sel, meningkatkan risiko insomnia, dan meningkatkan hormon stres. Kemudian juga bisa mengganggu sinyal komunikasi penerbangan. Otoritas penerbangan sipil Prancis juga udah melarang penggunaan perangkat dengan jaringan 5G dalam pesawat. Hal ini karena 5G dapat memblokir data dari altimeter sehingga pilot akan kesulitan mengetahui berapa ketinggian pesawat saat itu. DGAC atau Direction General de Aeronautical Civil juga meminta pembatasan kekuatan sinyal dari pemancar 5G yang berada di dekat Bandara Utama Prancis karena mengganggu sinyal komunikasi antara menara pengawas dan pilot pesawat untuk mencegah bahaya jaringan 5G. Begitu kira-kira Mbak Rani. Di balik berbagai manfaatnya ternyata ada negatifnya ya. Lalu untuk tipsnya nih, untuk mengatasi dampak negatif tersebut nih, kira-kira nih, di kehidupan sehari-hari ya. Terakhir nih, boleh Mas Danang untuk menyampaikan? Baik, saya akan menjawab tip-tip ya. Jika ingin bebas sama sekali dari pengaruh 5G terhadap tubuh, caranya adalah memakai metode speaker atau menggunakan hands-free untuk menjauhkan kepala dari gawai. Hal ini dapat mengurangi paparan radiasi dari ponsel. Membatasi pemasangan transmitter 5G di pemukiman padat penduduk dengan jumlah anak-anak yang banyak, membatasi waktu memakai gawai dan internet terutama bagi anak-anak dan balita. Untuk balita usahakan tidak ada screen time sama sekali. Sementara untuk anak dengan usia di atasnya batasi screen time 1 jam sehari. Cukup, Mbak Rani. Oke. Jawabannya. Untuk Bang Kodri ya, kenapa kita harus pindah ke teknologi 5G? Baik, jadi Mbak Rani. Menurut saya, karena adanya fitur dari teknologi 5G ini, yang lebih dari teknologi konektivitas sebelumnya. Fitur yang pertama yaitu Enhanced Mobile Broadband. Fitur ini merupakan akses menjadi jauh lebih cepat. Kecepatan 5G ini diprediksi bisa mencapai 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Jadi, para pengguna gadget bisa merasakan pengalaman VR dan augmented reality yang lebih cepat. Selain itu, latensi menjadi semakin kecil sehingga komunikasi antar aplikasi dalam gadget akan lebih cepat. Bahkan pertukaran data bisa terjadi secara real time. Karena kecepatan 5G ini juga sebenarnya akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk setiap bitnya menjadi lebih murah. Itu kemudian untuk fitur yang kedua itu ada Mission Critical Communication. Menggunakan teknologi 5G pada berbasis servis seperti medis, membangun dan menjalankan infrastruktur dan transportasi umum menjadi lebih mudah dan lebih dapat diandalkan. Contohnya, untuk pengiriman data pasien dalam ukuran besar, kalau sebelumnya harus memakan waktu yang lama, maka hal yang sebelumnya itu tidak perlu lagi dipusingkan. Data-data yang ukuran besar tadi itu bisa dilihat secara real time oleh para pihak terkait untuk keperluan medis. Terima kasih Mbak Rani. Oke. Kita sudah banyak banget ya ngebahas tentang 5G, mulai dari apa itu 5G, manfaatnya, perbedaannya dengan 4G, terus dampak buruk dan tips untuk mengatasi hal tersebut. Semoga bisa menjadi bahan referensi buat kita semua. Bahasan kita menarik ya, tapi waktu kita terbatas nih. Mungkin sampai di sini aja ujung acara ini. Terima kasih atas atensi kalian udah nonton video ini, udah bergabung bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.